Nah, jadi cara paling gampang itu lihat volume. Biasanya saham-saham yang sepi itu flow-nya ya belum ada. Makanya si PNIN ya, contohnya PNIN ini sideways-nya panjang dan ketika ada flow dia langsung naik. Nah, sebenarnya kita bisa lihat ya volume itu adalah volume transaksi. Seberapa banyak orang yang masuk gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini lihat saham yang sepi gitu ya, volumenya datar aja gitu. Terus tiba-tiba seminggu terakhir volumenya kenceng gitu, apalagi bar volumenya hijau. Nah, bar volume hijau ini menandakan bahwa ketika mereka masuk, candle-nya hijau atau hari itu naik. Artinya, orang yang masuk banyak di hari itu bikin harga sahamnya naik. Dan itu bagus. Artinya mereka beli ya memang untuk naikin harga dan average mereka cukup tinggi. Jadi benar-benar dari itu, jangan sampai hijaunya tinggi nih satu hari, terus besoknya merah, terus volumenya sama. Nah, itu sebenarnya berarti kita bisa hitung mungkin mereka jualan besoknya. Gitu. Tapi selama bar candle hijaunya untuk volumenya tinggi itu lebih banyak, berarti kita bisa ngomong, oke, buyer-nya ada, tapi seller-nya sedikit, karena volume merahnya kecil. Ya. Gitu. Oke, berarti lihat barnya ya, kalau misalkan buat screening money flow yang paling gampang. Nah, kan tadi udah dibahas juga nih kok, soal kalau money flow itu penting banget, entah itu untuk investasi atau untuk trading. Tapi sebenarnya lebih cocok ke yang mana sih? Lebih cocok ke yang lebih butuh untuk investasi atau trading sih kita merhatiin money flow ini? Sebetulnya kalau ditanya gitu lebih cocok untuk trading sih. Karena kalau untuk trading, orang itu kan akan cenderung lebih pendek ya waktunya ya. Jadi ketika ada flow, mereka baru mau masuk. Beda mungkin ya sama yang invest, kayak ya udah misalkan invest, kayak contohnya Pak Lokeng Hong deh. Pak Lokeng Hong punya ini ya, punya Pak juga punya Petro ya, PTRO ya, Petrosi. Nah, sekarang kayak kita lihat ya, Petrosi ini kan udah ya rally dari bawah, cuma volumenya yang benar-benar tinggi itu ya di momen-momen tertentu aja. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau invest, kita masuk memang pas sepi. Kenapa? Karena harganya masih murah nih, belum naik. Jadi tapi konsekuensinya mungkin kita bakalan nunggu lebih panjang dibanding yang trading itu masuk mungkin harganya sedikit lebih tinggi, tapi udah ada flow dan ya nggak lama lagi bakalan jalan. Jadi benar-benar kita berusaha timing aja. Oh, ini memang udah ada isinya, udah bakal naik pakai flow. Jadi lebih cocok untuk trading, tapi bisa dimodifikasi untuk invest supaya teman-teman di sini nunggunya nggak kelamaan, nggak setahun 2 tahun gitu loh. Karena kan kadang-kadang ya kita ngomongin flow, ada orang mau invest tapi kayak baru seminggu 2 minggu udah belum naik, udah panik gitu loh. Jadi mendingan mendingan kalau misalkan mau invest ya udah memang udah tahu time frame-nya bakal panjang gitu sih. Oke. Kalau itu sebenarnya dua-duanya penting, tapi lebih cocok untuk ke yang trading ya. Cuma untuk investasi juga ya supaya tetap harus perhatiin money flow ini supaya nggak nunggu terlalu lama. Oke, mungkin untuk next question nih kok. Boleh di-spill nggak sih sekarang industri yang lagi bagus secara flow-nya itu industri apa ya? Memang ya. Mungkin kalau 2023 ini sebenarnya ya kalau misalkan kita lihat beberapa waktu terakhir, memang the Fed gitu ya udah mulai agak sedikit dovish ya. So mungkin suku bunga akan masih naik, cuma mungkin sampai pertengahan ya, sampai kuartal 2, lalu kemudian suku bunga di US ini akan cenderung berhenti. Nah, kalau misalkan di sana suku bunganya berhenti naik, maka Indo juga kurang lebih akan ngikutin. Sebenarnya Indo ini kan inflasinya aman, cuma pemerintah ini mau nggak mau harus naikin suku bunga supaya dolarnya nggak ketinggian. Nah, kalau misalkan nanti dekatnya default, maka Indo juga kemungkinan default, suku bunganya nggak akan naik lagi. Dan itu yang akan jadi momentum buat saham-saham teknologi atau saham-saham yang kemarin itu drop banyak. Nah, seperti biasa, sebelum kejadian, pasti market sudah bereaksi. Nah, bereaksinya kemana? Benar tadi, menurutku dia bereaksinya ke tech dan transportasi. Kayak kemarin kita lihat ada Bird ya, ada Bird, ASA, itu tiba-tiba reverse ya dari bawah, malah ASA tuh dari 600-an sampai balik ke 900-an, udah main di kepala 9 lagi. Jadi benar-benar kayak yes, memang dia turun dari atas dari 3.000 sampai 600. Tapi bayangin, dari 600 sampai 900, itu kan berarti 50% kan? Itu kurang dari sebulan loh naiknya. Nah,
Iya, tiba-tiba banget. flow-nya ke sana. Jadi menurutku kalau ditanya sektor apa yang menarik, ini sektor yang berhubungan dengan suku bunga sih. Jadi kalau kemarin suku bunganya naik terus tinggi, jelek, sekarang suku bunganya mulai ada tanda-tanda bakal peak, itu akan bagus. Ya pasti tech, mungkin aku suka tech, transport, sama properti. Ini sektor yang bakalan cukup diuntungkan. Kalau misalkan suku bunganya nanti benar-benar pivot. Jadi, tapi cuma gini, balik lagi, ini turunnya udah jauh, terus likuiditasnya juga tidak sebagus big banks, jadi pasti pergerakannya cukup volatile. Jadi mungkin kemarin naik 8%, hari ini turun 5%, 4%. Harus terbiasa dengan volatilitas kayak gitu, karena benar-benar kita main di cup of tea yang beda gitu dibanding kayak saham Astra atau Telkom yang fluktuasinya tuh nggak terlalu besar. Jadi tiga sektor ini cukup menarik kalau misalkan kita lihat flow-nya di beberapa hari terakhir, apalagi ya mungkin kita lihat kayak valuasinya udah cukup murah sih, udah sangat-sangat reasonable lah untuk entry. Iya, karena udah sempat ke koreksi jauh juga gitu jelas, ya. volumenya bagus. Tinggal kita entry semurah mungkin lah. Jadi pas koreksi aja kita baru entry lagi. Menurutku sih gitu sih. Oke, berarti tadi ada teknologi, Ya, properti, sama betul. transportasi. Oke, mungkin ini pertanyaan lanjutan nih. Ada yang nanya juga soal sektor. Ini dari Kalandra. Apakah sektor banking di tahun 2023 ini terlihat kelam, Kak? Banking, big banks ya mungkin maksudnya ya? Nanya. Oke. Iya, mungkin big banks. Kalau menurutku ya, big banks masih akan bagus, cuma kita nggak bisa expect dia naiknya kayak tahun lalu. Pas tiba-tiba resultnya langsung bagus. Kayak Bank Mandiri aja naik sampai ke 10 ribuan kan. Dan itu naiknya cepat banget. Cuma kalau misalkan ditanya apakah resultnya masih akan bagus, menurutku yes, masih akan bagus. Cuma untuk harga sahamnya, jangan expect kayak Bank Mandiri nih ya. Contoh ya, dia naik dari 7.000 sampai 10.000 gitu ya, cuma dalam waktu beberapa bulan. Kita nggak bisa expect kayak gitu lagi. Jadi mungkin sudah akan relatively ya nggak akan terlalu sekencang itu. Cuma masih cukup oke secara sektor gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memang masukannya big banks gini ya, ya udah memang benar-benar ini bisa melihat flow-nya dari foreign. Karena biasanya yang beli banyak dan bikin naik itu ya foreign. Dan teman-teman di sini bisa mulai lirik kalau misalkan nanti dia sudah terkoreksi untuk buy on weakness. Jadi benar-benar barang-barang kayak gini aku saranin selalu buy on weakness aja dibanding kita ngejar barang pas udah naik. Jadi ya, jadi mungkin nanti kayak misalkan ada correction gitu ya, mungkin yang koreksi yang cukup besar di IHSG, pasti kan bobotnya ke banking yang lumayan drop. Nah, itu kita bisa entry untuk serap buy on weakness di saham-saham bank. Oke, semoga menjawab ya tadi buat yang nanya. Itu ada yang nanya nih kok soal kalau misalkan pemula apa aja sih yang harus disiapin? Kan hari ini bahas soal flow ya. Apakah mereka harus belajar dari flow dulu atau dari apa dulu nih buat pemula yang mau masuk saham? Halo, tapi kayaknya nge-lag. Ya, oke. Sorry, udah jelas belum ya suaraku? Oke. Udah jelas sekarang. Untuk pemula, kira-kira apa yang harus disiapin dulu gitu ya buat invest atau trading? Nah, menurutku yang pertama banget harus tahu tuh, ya walaupun mungkin agak PR kali ya belajarnya ya. Yang paling penting tuh justru makroekonomi sih. Jadi kayak bener-bener kita harus tahu sektor mana yang menarik, karena one sektor ini bagus secara perekonomian gitu ya, pasti mau nggak mau flow-nya akan mengarah ke sana. Jadi benar-benar kita harus pilih sektor yang tepat lah, karena once kita ketemu sektor yang tepat, even saham yang paling jelek pun di sektor itu bisa naik. Kayak misalkan batu bara, nggak usah lah yang bagus-bagus, yang gede, yang dividen, yang cuan, yang masih rugi aja bisa naik kalau sektornya memang pas. Jadi benar-benar mau nggak mau kita harus ngelihat makroekonomi baru turun. Kayak misalkan contoh tadi kita ngomong suku bunga ya. Oke, suku bunga mau pivot, mau berhenti turun, dan mungkin nanti inflasi turun, suku bunga juga mungkin akan diturunin. Ya udah, kalau misalkan lihat kayak begini, berarti kita harus lirik lagi sektor-sektor yang diuntungkan nih kalau bunganya rendah. Gitu. Jadi udah nanti kayak misalkan tinggal pilih kayak contoh ya tadi ya, teknologi, transportasi deh, dua ini deh. Teknologi kan di Indonesia kan
nggak gitu banyak. Ya paling pilihannya mau yang big caps, Goto, Arto, Duka, BBYB 4 gitu kan. Terus misalkan mau pilih transportasi, oke, Bird, Asa, udah. Jadi benar-benar enak milihnya. Baru dua. Kayak misalnya kita udah benar-benar iya udah dapat Dikit sektor, soalnya. tinggal pilih aja. Sama tinggal money management yang jauh lebih penting sih menurutku. Jadi once kita udah yakin sama sektornya, jadi kayaknya ya udah bakalan lebih high conviction, lebih berani untuk nge-hold aja sih, gitu sih. Oke, berarti yang pertama harus belajar makroekonomi sama money management ya, penting untuk pemula nih yang baru mau masuk ke dunia Jangan investasi. langsung all in gitu aja sih. Sebenarnya kalau all in, mungkin kalau ya karena kan kita nggak pernah tahu bottom price-nya di mana kan. Kayak Asa 3.000, orang 1.000 bilang bottom, masuk gitu ya. Terus 800 ada yang bilang bottom, masuk. Ternyata sampai 600. Jadi bayangin aja dari 1.000 ke 600 aja itu udah minus 40%. Bayangkan kalau kita all in di 1.000 kan, susah kan, pusing kan? Iya. Iya, susah, nggak bisa lagi buat buka buat FPL juga. Oke, ini next ada yang nanya lagi nih kok soal Mandiri mau stock split, gimana view-nya kok? Oke, untuk banking memang kita harus kalau stock split itu memang nggak akan ada perubahan dari valuasi atau apa ya, itu cuma harganya kepotong setengah. Ini kan 1:2, harganya kepotong setengah, terus jumlah sahamnya beredar jadi double, oke. Terus bagus atau enggak sebenarnya untuk banking menurutku, untuk stock split di saham-saham yang memang high profit, yang bagus kayak begini, blue chip yang benar-benar oke, ini bagus. Kenapa? Karena saham big banks ini itu jadi sahamnya orang buat nabung saham gitu loh. Jadi dengan harga yang kepotong setengah, mungkin orang-orang yang tadinya nggak ada budget buat nabung di Bank Mandiri, kalau Mandiri 10.000, berarti satu lot kan 1 juta tuh. Nah, kalau misalkan ada orang yang coba punya budget 500.000, sebelumnya dia nggak bisa beli Bank Mandiri, setelah stock split dia bisa beli. Jadi bagus untuk secara likuiditas. Cuma balik lagi, stock split ini tidak berarti harganya akan naik, valuasinya jadi murah, terus profitnya jadi lebih besar. Enggak. Cuma likuiditas dan ada buyer baru aja yang lebih bisa masuk untuk nyicil saham. Aku lihat gitu sih. Cuma secara overall ya, kalau misalkan kita lihat historical, ya banking setelah stock split bagus. Iya. Kayak contohnya BBCA waktu itu ya, setelah stock split lebih jalan lebih rame lah. Sahamnya nggak betul. Oke, mungkin buat penutup juga nih kok, ada yang nanya, kan tadi belajar ekonomi sama money management, ada yang nanya nih, rekomendasi apa, dari mana kok? Belajar makroekonomi, soal jadi makro. Gini, makroekonomi itu benar-benar luas dan sangat dinamis ya. Jadi kita mau nggak mau, pasti setiap case kayak beda gitu ya. Kayak misalkan pandemi COVID gitu ya, terus suku bunga naik ini itu ya karena dulu mungkin belum pernah kejadian, jadi something new gitu loh. Nah, menurutku ya, sekarang ini yang paling mudah dan paling gampang itu sebenarnya nontonin live IG yang kayak tiap malam kan pasti teman-teman di sini follow banyak account kan. Nah, itu tuh isinya orang-orang yang sharing dan pasti mereka pakai makroekonomi untuk analisa itu. Jadi kebanyakan orang kan metode analisa kan top down ya berarti ya. Kalau makro terus baru ke company gitu ya. Jadi menurutku paling gampang itu sebenarnya dengerin pendapat banyak orang. Ingat ya, maksudnya pendapat banyak orang dan free banget dari live IG. Jadi kita pasti harus sadar kita nggak bisa cover seluruh sektor gitu ya. Kayak misalkan banking, ada yang khusus banking jago, oke. Ada yang jago batubara, oke. Kita kan nggak bisa paham semua. Paling enak tuh sebenarnya denger pendapat orang. Orang yang jago di banking kita dengerin, oh dapat insight. Orang yang jago di coal kita dengerin juga, dapat insight juga. Jadi benar-benar kita udah benar tinggal collect informasi, terus tinggal pilih yang mana yang paling cocok sama kita. Mungkin menurutku itu yang paling enak sih sekarang. Iya betul. Jadi pastinya kalian bisa nyari di YouTube juga nih soal buat belajar dasar makroekonominya. Selanjutnya kalian tinggal ikutin news aja dan juga dengerin pendapat-pendapat lain. Jadi kayak kok Kevin tadi bilang juga. Oke, semoga udah hampir semua kejawab ya pertanyaannya. Semoga cukup menjawab dan cukup membantu IG Live hari ini buat Sobat Cuan semua.